Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan bagian pendahuluan dari tugas akhir semester kelompok kami yang berjudul Transformasi Kepemimpinan Gereja di GBKP USA. Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP Ungaran Salatiga Ambarawa sering dikenal dengan GBKP USA, yang dimana GBKP USA ini merupakan sebuah gereja yang belum berdiri secara mandiri ataupun dalam proses pendewasaan. Di dalam tata gereja GBKP, sebuah gereja yang hendak dewasa ataupun sebuah gereja yang merupakan bagian pengembangan dari sebuah gereja yang sudah dewasa itu disebut dengan perpulungan. Gereja GBKP Perpulungan USA ini merupakan bagian pengembangan dari GBKP Semarang. Secara umum kita juga dapat melihat bahwa GBKP USA ini merupakan sebuah bakal jemaat atau disingkat dengan Bajem ataupun bakal gereja. Jadi kita juga sering mendengar atau melihat bahwa GBKP USA ini sering disebut dengan GBKP Bajem USA. GBKP Bajem USA sendiri berdiri pada tanggal 28 Oktober pada tahun 2012 yang semuanya diawali oleh dorongan keinginan ataupun kerinduan untuk melaksanakan peribadahan bersama-sama dalam wadah GBKP. Dan hingga pada saat ini banyak mahasiswa-mahasiswa di UKSW yang terlibat secara aktif di dalam proses pengembangan GBKP Bajem USA ini. GBKP Bajem USA secara keseluruhan juga didominasi oleh mahasiswa, dan GBKP Bajem USA menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melatih diri, melayani, dan juga bersaksi dan juga bersekutu di dalamnya. Sejak resminya GBKP Bajem USA, mahasiswa memiliki peran yang besar dalam setiap prosesnya. Segala kegiatan-kegiatan pelayanan, peribadahan setiap minggu, perencanaan program, dan juga persekutuan-persekutuan yang dilakukan, semuanya melibatkan peranan mahasiswa secara garis besar. Mahasiswa menjadi jemaat dan juga sekaligus menjadi pelaku-pelaku dalam pengembangan GBKP Bajem USA. Berdiri dan berkembangnya sebuah gereja tentu tidak dapat terlepas dari yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, terutama gereja. Kepemimpinan juga dapat kita pahami sebagai perilaku memberikan arahan ataupun instruksi dan menjadi teladan dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam dinamika sebuah organisasi ataupun gereja, semuanya sangat ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan yang ada di dalamnya. Kepemimpinan bukanlah semata-mata mengacu pada jabatan, gelar, ataupun wewenang, tetapi kepemimpinan berorientasi dalam perwujudan kegiatan pelayanan. Kelompok akan menelusuri tentang bagaimana transformasi kepemimpinan dalam GBKP Bajem USA. Sebagaimana dalam GBKP Bajem USA, kepemimpinan berdinamika di dalam konteksnya yang didirikan oleh kerinduan orang tua, oleh pendeta-pendeta GBKP yang sedang melaksanakan studi lanjut di UKSW, penatua dan diaken, serta di dalamnya didominasi oleh mahasiswa. Segala kegiatan pelayanan gereja lebih banyak melibatkan peran mahasiswa, sehingga kelompok tertarik untuk mengamati bagaimana kepemimpinan yang transformatif dalam GBKP Bajem USA. Karakteristik kepemimpinan yang transformatif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, idealis influence, di mana perilaku idealis influence memiliki karisma dalam dimensi kepemimpinan transformatif, merupakan perilaku pemimpin yang memiliki keyakinan diri untuk kuat atau komitmen yang tinggi, yang mempunyai visi dan misi dan juga konsisten, mampu mewujudkan ide-ide penting. Yang kedua, inspirasional motivasi. Perilaku inspirasional motivasi merupakan salah satu dari perilaku pemimpin transformatif yang menginspirasi, memotivasi, dan memodifikasi perilaku anggota organisasi untuk mencapai kemungkinan tak terbayangkan dan mengajak anggota organisasi memandang ancaman sebagai kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi. Yang ketiga, intelektual stimulasi. Perilaku intelektual stimulasi merupakan salah satu bentuk perilaku dan kepemimpinan transformatif yang berupaya meningkatkan kesadaran pengikut terhadap masalah diri dan organisasi serta upaya untuk mempengaruhi masalah tersebut dari perspektif yang baru untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, individual konsiderasi. Perilaku individual konsiderasi
merupakan bentuk dari perilaku kepemimpinan transformatif yang dimana ia cenderung berpikir dan terus mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan mendelegasi wewenangnya dan memberi perhatian, juga dapat membina. Kepemimpinan transformasional dapat dipahami dalam 4 inti. Yang pertama yakni pengaruh idealis. Pengaruh idealis yang dimaksudkan mereka di sini terkait dengan cara berperilaku dari seseorang pemimpin sebagai role model atau contoh konkret dari pemimpin. Yang kedua ada motivasi memberi informasi. Nah, dimulai dari komunikasi yang intens dari pemimpinan yang dipimpin dapat memotivasi pengikutnya untuk bekerja. Yang ketiga ialah stimulasi intelektual. Pemimpin mendorong para pengikutnya untuk lebih kreatif dan juga inovatif, mensupport tanpa mengurangi kreativitas yang mereka punya dengan misalnya mengkritik mereka secara publik dan sebagainya. Berikut yang terakhir ialah pertimbangan individual. Di sini pemimpin tidak hanya dilihat sebagai sebuah pemimpin yang struktural atau secara sistematis dalam sebuah tata kepemimpinan, namun dia bisa dilihat juga sebagai sesuatu yang personal atau individual, yang mana pemimpin juga perlu hadir bagi setiap individu-individu yang bekerja untuknya, untuk melakukan interaksi secara personal terhadap pengikutnya. Hal ini akan membuat rasa empati dan simpati dari pemimpin. Kelompok akan memaparkan mengenai bagaimana ciri kepemimpinan transformatif yang telah diwujud nyatakan di GBKP Bajem USA. Yang pertama ialah memiliki visi yang jelas. Perubahan atau transformasi melalui kepemimpinan dapat dilakukan ke arah yang lebih baik bila memiliki visi yang jelas. Visi bukan hanya tentang mengenai tujuan, tetapi visi juga merupakan sebuah perjalanan. Menghadapi pasang surut perkembangan gereja GBKP Bajem USA dimulai sejak berdirinya hingga saat ini, kepemimpinan GBKP Bajem USA tetap memiliki visi yang jelas. Sekalipun terdapat tantangan-tantangan seperti pergantian pendeta yang menjalani studi, orang tua yang tidak hanya menetap di Salatiga, dan pergantian mahasiswa setiap tahun, tetapi itu semua tidaklah mengubah arah perjalanan GBKP Bajem USA. Kepemimpinan di dalamnya tetap memegang visi untuk terus membangun GBKP di dalam pelayanannya hingga menjadikannya menjadi gereja yang dewasa dan juga mandiri. Yang kedua adalah konsisten melayani. Kekonsistenan melayani dalam kepemimpinan GBKP Bajem USA terlihat dalam visi yang jelas dan tekadnya untuk melayani. Kehadiran dan dominasi mahasiswa tidak menjadi hambatan pelayanan dan dalam perjalanan gereja, melainkan peran mahasiswa menjadi penting di dalam GBKP Bajem USA. Pelayanan-pelayanan terus berkembang menghadapi tantangan yang ada, namun pemimpin di dalam kepemimpinan GBKP Bajem USA tidak terhenti dalam pelayanan oleh pendeta saja, tetapi mahasiswa juga dilibatkan dalam pelayanan gereja sehingga pelayanan terus berkonsisten hingga saat ini. Peranan mahasiswa dalam setiap pelayanan menjadi nilai yang baik dalam GBKP Bajem USA. Dalam transformasi kepemimpinan GBKP Bajem USA, pemimpin tidak hanya berasal dari pendeta atau orang tua saja, melainkan anak-anak muda seperti mahasiswa memegang peranan kepemimpinan yang sangat penting dalam GBKP Bajem USA. Maka keterlibatan mahasiswa secara umum dalam pelayanan konsisten GBKP Bajem USA hingga saat ini menjadi sebuah transformasi yang baru dan juga penting dalam GBKP Bajem USA. Selanjutnya, analisis melalui teologi kepemimpinan. Kepemimpinan di GBKP USA Salatiga tidak dibatasi oleh kalangan usia tertentu. Berdasarkan observasi kelompok bahwa kepemimpinan di gereja ini telah bertransformatif dengan mau terbuka oleh semua kalangan termasuk para mahasiswa. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk ikut mengambil bagian di dalam gereja. Nah, selain kepemimpinan yang transformatif, kelompok juga menganalisis bahwa teologi kepemimpinan di gereja ini adalah pemimpin yang melayani. Para kaum muda, lebih spesifik para mahasiswa di tengah kesibukannya masih memberikan waktu, memberikan diri untuk melayani di gereja. Contoh sederhananya menjadi guru sekolah minggu, menjadi singer, menjadi pemain musik, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai manajemen gereja. Sebuah gereja yang juga dapat dikatakan sebuah organisasi tentunya memerlukan manajemen gereja yang jelas. Dan berdasarkan
analisis kelompok bahwa GBKP USA sudah cukup baik dalam hal manajemen gereja. Hal ini terlihat dari 4 fungsi dasar manajemen yang terrealisasi di gereja ini. Yang pertama, planning, perencanaan, organisir, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, pengawasan dan pengendalian. Mengenai perencanaan, GBKP USA telah memiliki perencanaan yang baik. Hal ini terlihat dari visi yang jelas dari gereja ini. Dan visi ini menjadi pegangan dalam melakukan segala program gereja. Lalu yang kedua, GBKP USA telah memiliki sistem pengorganisasian yang cukup baik dalam hal pelayanan, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Organisasi di gereja ini hadir untuk mendukung kinerja yang sistematis, berdaya guna, dan berhasil, sehingga mencapai tujuan gereja yang diharapkan. Ketiga, melihat bahwa gereja ini telah melaksanakan pekerjaannya, bahwa gereja telah melakukan tritugas gereja, melayani, bersekutu, dan bersaksi. Tentu di dalamnya ada pembentukan kelompok kerja layan, pengarahan, koordinasi, dan kepemimpinan. Yang keempat, berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian, kelompok menganalisis bahwa ini sudah dilakukan oleh GBKP USA. Contohnya, mereka telah melakukan evaluasi pelayanan secara triwulan ataupun per tahun, lalu evaluasi program kerja dan anggaran gereja. Meski menurut kelompok mengenai pengawasan dan pengendalian ini akan terus berlanjut karena eksistensi gereja dan keberlangsungan gereja akan terus dinamis sesuai dengan konteks realita yang dihadapi, sehingga pengawasan itu harus tetap dilakukan. Selanjutnya kita masuk dalam hukum gereja dalam kaitannya dengan transformasi kepemimpinan. Dalam hukum gereja sendiri disampaikan oleh G. Voetius bahwa hukum gereja adalah ilmu yang suci tentang pemerintahan gereja yang kelihatan. Sedangkan menurut H. Bowman, hukum gereja adalah hukum yang berlaku dan harus berlaku dalam gereja sebagai lembaga. Dalam dua pandangan ini maka kita dapat menyimpulkan hukum gereja sebagai ilmu yang mempelajari dan menguraikan segala peraturan dan penetapan yang digunakan oleh gereja guna untuk menata atau mengatur hidup dan pelayanan di dalam dunia, khususnya di dalam gereja. Hukum umumnya dianggap sebagai suatu alat untuk menata atau mengatur kehidupan bersama. Tentu hukum berusaha untuk mengatur secara baik dan adil hubungan antara manusia dan sesamanya. Dari definisi ini maka hukum gereja dapat dikatakan berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan lahiriah dalam gereja sebagai lembaga dan hubungan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Dalam kaitannya dengan transformasi kepemimpinan, maka hukum gereja menjadi suatu hal yang cukup sentral untuk melihat akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola kepemimpinan dalam suatu gereja. Kepemimpinan transformasional sendiri dapat kita pahami sebagai gaya kepemimpinan yang mengandalkan atau melibatkan yang dipimpin atau pengikut sehingga ada ruang yang luas antara pemimpin dan yang dipimpin untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain. Namun dalam perjalanannya, jika dalam suatu kepemimpinan itu mengalami perkembangan dalam model kepemimpinannya, maka hukum gereja dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu, menata, dan mengatur model kepemimpinan menurut norma hukum yang sesuai dengan kehidupan bergereja. Tanggapan kritis kelompok. Berdasarkan pengamatan kelompok sepakat bahwa kepemimpinan bukanlah mengenai gelar, jabatan, ataupun wewenang, tetapi kepemimpinan ialah suatu gerak pendorong berjalannya dinamika dalam suatu gereja, terkhusus GBKP Bajem USA. Kepemimpinan bukan sekadar memimpin, tetapi kepemimpinan harus membawa gereja menjadi agen perubahan, yakni melalui kepemimpinan yang transformatif. Berikut kesimpulan dari kelompok kami.